dari proses jurnalis itu koresponden, wartawan harian yang ngepost di tertentu, pos-pos tertentu, sampai sekarang saya merambat menjadi media karena sebenarnya kalau pelita masih ada, saya belum tentu punya pelita baru, Pak. Saya setia pada pelita gitu loh. Karena bagi saya bukan yang saya cari itu sebenarnya sebuah materi sebenarnya. Itu berjalan. Saya bukan bisnis di sini, tapi menjawantahkan mentalitas dan idealisme saya sebagai wartawan itu aja sebenarnya, Pak. Itu yang mendorong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, membangun motivasi, dan memberi inspirasi. Nah, kami ingin mencatat perjuangan media, terutama media cetak di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang owner, tapi sekaligus juga pemimpin redaksi media cetak maupun online, yaitu Bapak Haji Danang Donoroso SIP. Beliau adalah pemimpin redaksi dan owner harian Pelita Baru. Apa kabar Pak Danang? Sehat-sehat, baik-baik saja Pak Bambang. Demikian pula Pak Bambang ya. Ya, terima kasih. Nah, Pak Danang mungkin bisa bercerita perjalanan karir, mungkin latar belakang pendidikan, nah, kenapa kemudian terjun di media dan sampai saat ini mengelola dan menjadi pemimpin redaksi Pelita Baru. Silakan Pak Danang. Baik, sebenarnya kalau diceritakan itu panjang kan. Cuman Iya, kita ambil cerita yang singkat aja. iya, iya. Artinya sebuah karya itu tidak gampang, lalu ada proses yang panjang. Iya, Saya sendiri itu dulu kan ibaratnya berangkatnya dari lulus sekolah SMA iya, itu lontang-lantung. iya. Berangkatnya dari lontang. Oh, Terus saya jadi pegawai di sebuah hotel di Metro Lampung Tengah itu, Sumatera. hmm, Nah, terus saya itu di depan hotel saya ada ruangan satu itu untuk perwakilan harian Lampung hmm. Pos. Eh, Nah, pada saat itu saya masih membantu manajemen di apa hotel itu, hotel Family 2 Hotel Lampung, Lampung Tengah. Nah, saya tertarik tuh karena kelihatannya ini kegiatan perwakilan harian Lampung Pos itu kelihatannya sibuk. Ada terus. Sedangkan saya hmm, kalau di hotel tuh setelah bantu ngetik secara manajemen udah selesai bengong gitu. Saya iya, ingin usia saya masih muda pada saat itu kan masih iya, sekitar 20-an tahun gitu. Akhirnya kan iya, sifat berontak saya itu keluar. Kok saya mau iya, begini aja. Akhirnya iya, ngobrol-ngobrol. Nah, iya. diangkatlah saya sebagai kolportir iklan dulu. Sebagai kolportir Eh, iklan. Nah, iya, saya suruh nyari iklan. Nah, hmm, alhamdulillah pada proses itu saya berjalan dan bisa iya, diakui. Sehingga naiklah saya jadi korespondennya. hmm, Jalananlah jadi koresponden. Akhirnya karena kemelut waktu tahun 89, iya, Talang Sari itu, kasus Talang Sari, Wasidi itu, iya, pemberontakan iya, itu. Nah, itu kan manajemen Lampung Pos itu kan diambil alih hmm, sama Pak iya, Bambang Tri itu. Nah, iya, iya, diambil iya, iya, alih. Nah, saya nggak masuk gerbong yang baru gitu loh. iya, Mungkin orang-orang apa manajemen yang mengelola apa Lampung Pos, harian Lampung Pos itu mungkin saya nggak masuk lah kriteria. iya, iya, Akhirnya saya balik lagi ke Jawa itu pada saat. hmm, Nah, saya balik ke Jawa, terus saya magang tuh di namanya harian mingguan, mingguan Bahari hmm. Semarang, Pak. Oh, oh, iya, 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 Ya, waktu itu saya koresponden, kebetulan saya tinggal di Bekasi, Pak Bambang. iya,
Nah, setelah itu nggak lama kemudian saya gabung lagi di Mandala, Bandung. Hmm. Krisna Harahap dulu, Pak Krisna Ya, ya, Harahap. ya. Ya. Nah, nggak lama kemudian dalam perjalanannya saya juga koresponden, tapi intinya sebenarnya saya itu Ya, bagaimana mendapatkan iklan Pak Bapak. ya, 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 ya. ADV, advertorial dan segalanya lah gitu. Ya, Ibarat ya. saya itu bagian media tapi ya bagian orang-ariknya aja gitu, yang bisa Ya, menghasilkan untuk ya, apa media itu. Gitu. ya, ya, ya. Akhirnya pada perjalanan itu larilah saya diterima di harian umum Blitar. Nah, Hmm. itu sekitar tahun 96. Ya, Tahun 96 itu saya perjalanan kembali Pak Bambang. Ngedarin ya, koran kan gitu kan. ya, Dari ya, iklan, ya, komposisinya, tapi tetap masih nulis juga. Sifatnya ya, bantu-bantu tulisan sebagai ya, koresponden. ya, Sampailah saya proses ikut anu PWI. ya, Nah, atas PWI itu akhirnya saya dapat ya, surat keterangan tugas. Dulu kan belum kayak sekarang Pak Bambang. ya, ya, Gampang banget, begitu nemplok jadi langsung flat kartu pres, kartu pres. Sekarang kan ya, ya, dulu kan nggak bisa. Saya 1 tahun ya, 1 tahun 6 bulan itu di kamar mayat ya, ditugaskan ya, ya. sama redaktur saya kamar mayat RCCM. Coba kalau sekarang orang anak-anak sekarang suruh wawancara mayat kan bingung kok bisa jadi tulisan dan gitu kan. Kan itu mungkin Pak Bambang sendiri merasakan kan bagaimana tugas kamar mayat itu kan malah Hmm. balapan kan, jangan sampai Ya, kecolongan dan media lain kan kita bertarung gitu ya, cepet-cepetan, malah kadang-kadang kita kan selintutan itu sama teman-teman kita, ya, ada ya, kejadian ngomong nggak ada kejadian tapi begitu besok kan ada yang kena SP kan surat peringatan dan ya, pukulan. ya, Nah itu saya alamin itu Pak Bambang 1 tahun 6 bulan di kamar mayat. ya, Nah, di crime ada di bidang crime lah penulisan saya. ya, Akhirnya saya ditugaskan di Polda Metro kan gitu kan. Kebetulan di Polda Metro saya berjalan. Nah ini ya. wartawan yang ada di Bogor ini lemah gitu loh. Yang Hmm. ditugaskan Hmm. wartawan di Bogor ini lemah. Akhirnya saya Hmm. diperbantukan. Jadi saya itu munculan-munculan nggak karuan itu Pak Bapak. Ya, 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 ya. Memang saya lebih banyak etos kerjanya ke sana gitu. Lebih senang Hmm. mencari kesibukan gitu. Ya, Nah, ya saya di Bogor, disinilah saya berjalan. Gimana mau dikenal media saya? Orang-orang ya, nggak ada di sini kan gitu kan. ya, Akhirnya saya ngalahin. Saya tunggu percetakan itu, saya panggul itu 50 eksemplar koran, saya bagi untuk hmm. pejabat. Sambil saya Ya, wawancara, ya, bagian apa, hmm. pejabat itu Hmm. program apa, Ya, gimana. Saya sambil wawancara tuh, sambil. ya, ya, Sampai saya ada salah satu teman saya mengatakan sampai itu katanya itu sebenarnya loper apa wartawan gitu. Nah, dulu kan nah, ya, Pak Bambang dulu kan yang namanya gayanya wartawan dulu dulu kan tahu kan Pak ya, Bambang gengsi lah ya, gitu kan, ya, 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 selebriti lah gayanya kan gitu. ya, Saya enggak tiap pagi bagi koran gitu kan ya, supaya dibaca. Saya menganggap loh gimana saya mau ngaku wartawan berita kalau orang berita nggak beredar di sini kan gitu. ya, ya, Nah, ya, itu yang ya, menjadi ya, topik pemikiran saya. Apa saya ya, jadi wartawan berita kok nggak diakui, nggak ada ya, korannya di sini. Nah itu nah, akhirnya berkembanglah Pak itu menjadi ya, sebuah kegiatan saya. Wah lika-likunya di Bogor udah banyak. Tapi ya, saya bangga dengan pejabat-pejabat di Bogor pada saat itu ya. ya, Apa ya? Wah Mas Dono ya Pak. Orang lain mana mau Mas nganter-nganter koran. Dan ya, saya setiap yang namanya saya ketemu siapapun pejabat saya wawancarai. Dan saya ya, bikin tulisan minimal tuh ya, 7 saya bikin tulisan itu tentang saudara almarhum Bang Rijal itu. ya, Nah ya, itu ya, satu bisa dimuat aja hebat Pak Bambang tuh. ya.
Karena yang ini kan biasa, kan ada tren-trennya redaktur juga kan. Ya. Kayak oh ini kayak ini masuk sampah di berita kamu ini nggak bisa apa ini kurang Hmm. sumbernya kamu kan dulu keras itu redaktur zaman dulu. Ya. Ya. Kalau sekarang kan redaktur lunak sekali itu. Ngumpetnya kayak Ya. apa tetap diedit di apa kan gitu. Nah ini Ya. perbandingan itu sebenarnya ada antara wartawan seperti dulu dan sekarang kan gitu. Ya. Jadilah dan saya berpikir pada saat itu di koran berita itu saya Ya. satu-satunya yang masuk tim redaksi itu bukan sarjana Pak Bambang. Oh. Iya, lainnya kan pada sarjana. Saya masih SMA itu Pak Bambang. Nah, jadi di Ya. situ saya mendorong saya kalau gua kerja Ya. kalah sama yang sarjana itu yang sudah sarjana-sarjana itu saya akan dibuang. Untuk Hmm. mempertahankan saya supaya tetap dipakai, saya harus estos kerja saya harus melebihi mereka. Artinya Ya. memberi kontribusi menguntungkan kepada Ya. perusahaan gitu. Ya. Itu perjalanan saya di area berita. Nah, setelah itu dalam perkembangannya ternyata tren saya itu tertinggi Pak market Ya. media pada saat itu. Media berita itu. Ya. Tirasnya itu paling tinggi pada yang saya pegang di antara kalangan di dalam Ya. kantor berita itu. Sampai saya malah Ya. setiap tahun dapat reward and punishment itu satu kendaraan motor Pak. Karena Hmm. saya bisa menghasilkan apa langganan itu di atas 1.000 eksemplar. Ya. Jadi di perusahaan itu ada kebijakan dapat bonus motor kalau di atas 1.000 Hmm. dan itu Ya. konsisten. Saya pada saat Ya. itu mencapai 1.500-an. Ya. Nah akhirnya dalam perjalanan saya tiap bulan, tiap tahun dapat motor terus kan gitu kan. Hmm. Tapi kan kebingungan kebanyakan motor di rumah buat apa kan? Kalau udah saya ganti itu harga cashnya aja lah, mentahnya aja lah dengan motor bingung Ya. saya banyakkan Ya. motor kan gitu kan. Akhirnya ya. Ya. Nah pada perjalanan di berita itu tahun 2019 gitu. Ya. Berita ini tutup gitu loh. Berita ini tutup dengan ya saya nggak mau cerita di sini apa masalah itu Ya. manajemen Ya. lah kan yang jelas itu Ya. tutup. Tapi saya merasa mental saya pada saat itu saya ini besar karena dibesarkan berita gitu. Ya. Ya. Saya dibesarkan pelatih, dibimbing sampai saya jadi jurnalis yang Hmm. ibaratnya presklar, tulisannya presklar itu dari berita. Hmm. Nggak Ya. jadi domelin lagi. Jadi ilmu kerediaksian saya itu dari kata-kata, sambung, Ya. apa itu kan selalu Ya. diucap saya. Saya Ya. diomel-omel, dipisu-pisuin, saya diem aja Pak, nggak mau ngelawan. Ya. Beda Ya. wartawan sekarang, seperti saya bina koran saya ini, kan lebih pintar Ya. semua wartawannya ketimbang gitu. Ya. Nah ini yang saya katakan bahwa sebuah etos kerja itu ada proses Ya. yang sangat panjang kalau ingin Ya. menjadi sebuah Ya. keberhasilan. Ya. Nah, setelah itu tutup, saya minta, saya itu waktu itu kompak satu perusahaan Ya. itu di redaksi kita bikin, saya ngomong gitu, media berita yang dibangun oleh semua karyawan yang di Hmm. dalam redaksi ini bikin berita gimana? Oke, pada saat itu saya minta waktu 3 minggu karena Hmm. jangan sampai kesan berita ini hilang gitu loh Pak Bapak. Hmm. Sangat cinta dengan berita ini, ya kan? Hmm. Rapat pertama, oke, susunan ini dan lain sebagainya. Yang namanya Pak Bambang, saya rasa yakin Pak Bambang juga pengalaman juga di kalangan Iya. Iya. teman wartawan kan gitu kan, Iya. ada Iya. pro Iya. kontra dan lain sebagainya. Iya. Nah, Iya. di situ itulah yang menjadikan karena jabatannya rebutan Pak Bambang itu. Iya. Jabatannya mau jabat rebutan lah, mau gimana mau kompak jalannya kan? Udah, saya kasih waktu, deadline ada, dan kan saya tarik. Makanya saya bikin nama Harian Pelita Baru. Nah, Hmm. pelita ini masih melekat pada diri saya karena merasa dibesarkan oleh pelita.
Dan juga Ya. ini makanya sebagai peralihan manajemen itu saya Ya. bikinlah namanya Harian Berita Baru. Terus Hmm. Harian Berita Baru ini PT saya bikin PT Pelita Media Perkasa. Hmm. Kenapa saya namain PT Pelita? Tetap saya masih pakai nama Ya. Pelita. Saya nggak boleh Ya. menghilangkan jasa itu. Ya. Jasa sebuah media berita terhadap diri saya, Ya. kesejahteraan di keluarga saya nggak boleh meninggalkan. Makanya saya Ya. PT Media Perkasa, PT Pelita Media Perkasa. Pengertian PT Pelita Pelita ini rasa cinta saya terhadap kita. Ya. Media kita kelola sebuah media, Perkasa Ya. itu dengan harapan tetap eksis dengan Ya. berbagai persoalan yang ada, saya Ya. akan pertahankan itu. Ya. Nah, dalam sejarahnya disitulah kemudian ya sesama ini kan kebetulan saya juga ditunjuk sama teman-teman jadi ketua PWI perwakilan Kabupaten Bogor. Nah, Hmm. disitulah saya juga mengembangkan organisasi PWI. Ada Ya. 17 anggota PWI yang Ya. saya kerjasamakan dengan Universitas Samsung Ulum Hmm. Sukabumi itu. Disitulah Hmm. ada kuliah, Pak Bambang. Sebenarnya Ya. kuliah saya itu, sarjana saya dari situ, Pak. Karena beban saya sebagai Hmm. ketua PWI. Ya, Hmm. Alhamdulillah 17 anggota PWI ini sudah S1 semua. Mengemban Hmm. itu. Dan sekarang kan saya cikal bakal ketua PWI pertama di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, di Ya. situ akhirnya perjalanan terus sehingga sampai sekarang, Ya. Alhamdulillah saya dituakan sama teman-teman PWI yang Ya. ada di Kabupaten Bogor. Karena ya memang sudah tua, gitu, Pak. Ya. Mungkin itu sekilas info yang bisa saya Ya, gambarkan baik. secara Ya. proses. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, sejak lahir Pelita Baru itu sampai saat ini perkembangannya seperti apa dan kenapa dipertahankan di Bogor, tidak di Jakarta? Di Jakarta ada Pak kantor kita Pak, di Cideng Pak. Ya. Di Cideng Ya. ada kantor kita, tata usahanya kita di Cideng Pak. Ya. Cideng, Gambir, Jakarta. Ada kantor kita di sana Pak. Hmm. Nah di sana itu Baik. saya tunjuk Mas Jayanto yang lola sama Pak Awu. Oh. Nah, itu Mas Jayanto, koordinator kantor Cideng Jakarta itu Mas Awu. Nah tapi pembinaan Mas Jayanto yang Dewan Pers itu. Iya, 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 Kenal iya. kan Mas Jayanto Iya, mestinya iya, Bapak. iya, 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 iya. Iya, Baik. beliau yang Nah, pegang Jakarta. ya. Jadi itu prosesnya juga ya kalau kita bicara nasional kan tetap ada manajemennya harus di pusat pemerintahan Pak. Gitu. Makanya saya bukalah kantor Cideng di sana sebagai tata usaha, pengelolaan tata usaha. Iya, Dan iya. wartawan-wartannya di Jakarta tugasnya ngantornya di situ di kantor Cideng. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan kondisi bisnisnya, Pak. Artinya cetaknya seperti apa, peredarannya di mana, eh, income-nya seperti apa, terutama dari iklan dan sebagainya. Jadi gini Pak Bambang, ya kan? Pak Bambang kan lahir juga dari wartawan juga kan. Tapi ya, Iya, jiwa iya, wartawan. Nah, Pak Bambang bisa analisa juga sampai saat ini. Media-media bertahan itu memiliki background orang-orang wartawan. Kan? iya, Misalnya media Indonesia, Bapak Surya Paloh, kan gitu kan. iya, iya, Kompas, ya kan. Itu apa, Yakub Utama, kan gitu kan. iya, Nah, Tempo, Gunawan Muhammad, kan gitu. iya, Nah, ini kan backgroundnya media semua, Pak, yang masih bertahan. iya, Nah, iya, saya itu mengikuti senior. Gitu. iya, Senior-senior kayak Pak Yakub Utama, si siapa Pak iya, apa Pak Surya Paloh, Pak gitu kan. iya, Gitu. Artinya harus iya, tetap bertahan. iya, Itulah saya menganggap berkah dari Allah itu yang terbesar bagi saya. iya, Ibarat dari proses jurnalis itu koresponden, wartawan harian yang ngepost di
tertentu, pos-pos tertentu. Sampai sekarang saya merambat menjadi media karena sebenarnya kalau pelita masih ada, saya belum tentu punya pelita baru, Pak. Iya, Saya setia pada pelita gitu loh. iya, Karena bagi saya bukan yang saya cari itu sebenarnya sebuah materi sebenarnya. iya, Itu berjalan. Saya bukan bisnis di iya, sini, iya, tapi menjawantahkan mentalitas dan idealisme saya iya, sebagai wartawan itu aja iya, sebenarnya, Pak. iya, Itu yang mendorong saya. iya, Jadi kalau Pak Babang tadi tanya, ya kan, Papa mana bisnisnya? Nah ini Allah Pak, besaran Allah. iya, Jadi Tuhan itu tidak pernah tidur. Ketika orang-orang yang punya semangat dorongan usaha, etos semangat iya, yang tinggi, Allah memberikan jalan. Dari iya, mana saya jalannya? Teman-teman yang iya, jadi pejabat, ya kan? iya, Apa pedulilah sama saya. Kemudian pejabat yang di hmm, Jakarta, pejabat yang di daerah-daerah, hmm, termasuk hmm, tim saya ini segala ini banyak kan tim sempalan lama Pak, yang masih setia hmm, pada saya pertemanan. Ada yang hmm, ke Bekasi, Tangerang kan gitu, iya, iya, yang iya, Depok kan, dan lain sebagainya. Gitu. iya, Masuk di Bandung iya, gitu loh. Itu tim work saya yang waktu saya di Blitar. iya, Dan iya, alhamdulillah masih setia. iya, Sulitnya seperti apa, bagaimana ini ya gitu loh. iya, Wah iya, prosesnya Bapak kalau ini sulit Pak. Untuk iya, bikin branding aja saya utang kreditan mobil itu sampai 5 ya saya branding semua itu. Kita baru iya, beli baru. Nah iya, itu kalau bicara modal ya udah nggak ada modal. Jalan iya, sendiri aja dengan hitungan dan pasar kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Aku iya, yakin apa yang menjadi usahanya iya, takdir ada di engkau. Itu saya selalu iya. berdoa di situ. Ya, kalau bisa diceritakan kondisinya seperti apa, Pak? Apakah sudah BIP, sudah untung, atau masih berjuang, atau artinya secara manajerial seperti apa? Pendapatannya yang paling besar dari mana? Apakah iklan atau cetak atau online itu juga sudah mendapatkan apa income? Jadi, jadi gini Pak, kalau kita bicara media, Ya, ya, dari media zaman sekarang beda pengelolaan media zaman dulu Pak. ya. Kan gitu. Kalau zaman dulu itu pasar bebas kan gitu Pak. Ya, ya, Kita pasar bebas kan gitu. Artinya bagaimana kita berkompetisi tapi dengan bebas kan. hmm, Nah, saya rasa kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Kita ya, harus jitu, penembak jitu, sniper. ah, Cek kena, cek kena, cek kena gitu. ya, Kalau sekarang pasar bebas itu, duit dua gunung anaan itu habis, Pak. ya, Nggak ada ya, cerita itu, Pak. Makanya ya, emang masih bertahan, Pak. Itu background-background wartawan, Pak. Bapak lihat aja tuh. ya, Bagaimana Pak ya, Surya Paloh, ya kan? hmm, Backgroundnya kan memang wartawan, ya, ya kan? Tepo Gunawan Muhammad, gitu kan. Gitu. Nah, itu ibaratnya kita harus jago-jago sniper, gitu. hmm, Tembak dok, mati, tembak dok mati kan gitu. Nah, bahasa ya, 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 di situ simbol-simbol. Nah, kalau kita bicara pemerintah, Pak, mereka kan punya aturan ya, juga, mekanisme dan lain hmm, sebagainya. Dan itu nggak ya, mudah kita bisa masuk ke arena-arena itu. hmm, Kelengkapan perizinan kita harus lengkap, apalagi sekarang tambah hmm, e-katalog kan gitu kan. Terus hmm, tambah lagi kita ya, di ya, LP juga udah ini gitu. ya, Jadi ya, sekarang ini sebenarnya mudah Pak sistem digital ya, itu. Jadi ya, kita ini kalau buka izin sebuah media cukup di hmm, LPS aja buka berita hmm, baru gitu kan datanya terus perizinannya apa aja itu kan terus kalau kita hmm, mau masuk tender iklan apa kita kan 3 bulan pembayaran pajak Pak 3 bulan hmm, pembayaran pajak BPJS karyawan harus dipenuhi itu juga sebagai lampiran hmm, pembayaran hmm, BPJS nggak gampang sekarang itu kalau masuk ke ya, arena itu loh ya, nah makanya nah sekarang pembagian itu pun sekarang kan beda-beda lagi Pak dilihat ya, rekodnya juga media itu seperti apa dan kemana ada kantornya enggak hmm, eksistensinya seperti apa kan ini gitu itu kan ya, ada gitu loh Pak kriteria-kriteria ya, itu jadi kita ini Pak sekarang ini ya berburu yang tidak ada mangsanya sebenarnya media mendirikan media zaman sekarang ini ibarat kita berburu
di hutan belantara yang nggak tahu kiri kanan ujung itu ada apanya, tapi kita masih bingung mangsanya siapa gitu loh. Ini yang saya pahami dan saya rasakan selama Ya, bergulat di bisnis media gitu. ya, Jadi kalau sekarang itu punya media dengan cara iri-iri, cara ini nggak lama. ya, Kalau dia nggak memiliki apa ya namanya kemampuan memanage diri dia ya, sendiri dengan ano sama ini, nggak usah gitu ya, Pak. Sekarang wartawan aja Pak, ngelola wartawan gampang sekarang. ya, Kita punya wartawan, kalau kita salah-salah dikit pergi dia iya, keluar, ya, bikin online kan gitu kan, ya nggak? Ini tetap bikin online. Karena apa? Tidak ada regulasi yang membatasi. iya, Bebas, betul, jangankan wartawan, ya kan? Dia pengusaha misalnya bisa dia bikin online. ya, 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 pensiunan dari pejabat bikin ya, online, terus bikin ya, podcast kan gitu kan. iya, iya, Nah sekarang jumlah online sama podcast udah ngeladak juga kan. oh, iya, Banyak iya, orang banyak bikin sekali, podcast apa kan gitu. ya, Jadi trennya ya, itu selalu berkompetitor. Kita sebagai kompetitor ya, ya, berkompetisi terus bagaimana. ya. Sekarang karyawan atau wartawannya Pelita Baru berapa Pak? Waduh, secara datanya yang ini bagian perusahaan tuh Pak. Cuman ada Ya, sekitar 50 lebih lah. 50 ya. Ya. Ya, Nah, 50. kalau dilihat dari pendapatan, persentase terbesarnya dari mana Pak? Apakah dari relasi atau mitra dari pemerintah ya, baik instansi maupun pemerintah daerah, atau dari bisnis di luar itu Pak, jadi kegiatan bisnis? Jadi gini Pak, kalau bicara media di era sekarang Pak, kita Ya, nggak bisa berkutat dari hasil media Pak. ya, Gitu loh. Kita ya, membiayai ya, media ini nggak bisa berkutat dari media aja Pak. ya. Ini ada subsidi silangnya gitu loh Pak. Oh, Iya, gitu. jadi kalau saya tok aja dari media tok udah nggak hidup itu Pak. Seminggu terbit Ya, tutup kelihatannya kan gitu kan. ya, 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 Nah, ya, ini ya, kan ya. saya mengkaryakan istri saya, jadi ada usaha dia, ada rental mobil, ada showroom mobil bekas-bekas itu kan gitu. Cuman Ya, sekarang kan lagi tengkurap juga itu bisnis mobil-mobil bekas ya, itu kan. Nah, artinya ya, subsidi silang. Kadang-kadang saya berantem juga sama istri saya itu. Gara-gara udah ya, saatnya gaji nggak pegang duit, wih katanya istri saya. Wih, gue gaji ya, karyawan. Kok ini pokoknya. Ya, ada konflik yang semacam-semacam itu. Ya, itu kita harus. Tetapi itu tidak menjadikan keputusasaan saya mengelola media. Tetap saya ya, jalan. ya, 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 terus ya, di instansi juga nggak gampang juga. Sekarang aturannya ya, macam-macam banyak. ya, ya, Kriterianya masuk kan gitu kan. Ditambah ya, lagi kita kan bersaing Pak sama media lain. Nggak ya, segampang itu. ya, ya, Kalau toh kita ya, dapat dan lain sebagainya, itu rezeki. Tapi apakah orang ya, bisa menerima itu sebagai rezeki saya? Belum ya, tentu. Misalnya Pak ya, Bapak menyambut dia, pasti berpikir, loh, Mas Doro itu kok bisa dapat? Saya kok nggak, kenapa itu kan itu. Nah inilah yang ya, sekarang kan ya, yang terjadi semacam itu. Jadi kita di lingkaran kita itu menjadi ya, kompetitor gitu loh, Pak Bapak. Iya ya, kan? baik, ya, menarik Pak Danang. Nah, saya justru mau bertanya begini, kalau di klaster seperti media Pelita Baru itu pesaingnya siapa saja, Pak? Artinya yang apa tadi berebut kue lah di klaster yang seperti Pelita Baru. Ini bukan berebut Pak, rezekinya Ya, masing-masing. Kalau ya, kita nggak ada berebut, karena ada kriterianya masing-masing media. Gitu. ya, Kayak di Bogor misalnya kan pikiran rakyat apa itu loh Pak, yang ya, mainstream kan gitu kan, ya, itu kan masuk arena itu. Gitu. ya, ya, Ya kan, media-media mainstream lah ya, yang apa ya, secara
persyaratan yang diterapkan Hmm. sama Dewan Pers itu Ya, masuk, dan itu baru bisa masuk ke arena-arena. ya, Tapi ya, kan kita nggak ngambil itu, kita dari swasta kan banyak kok, kayak properti apa. Ya kita tekatin hmm. lah bos-bos properti itu. Ya Oh, jangan seperti dulu wartawan dulu kayak ngancam-ngancam, nggak bisa zaman sekarang. Mereka udah ya, ya. biasa diancam katanya gitu. Jadi harus Iya, iya, iya. merangkul, kita Ya, ya, bisa Pak. merangkul usaha-usaha Ya, atau lembaga ya, tertentu. Itu kita harus bisa ya, merangkul. Sehingga ya, dia bukan melihat kita ya, sebagai wartawan dan media, tapi ya, lebih ke personalitinya gitu loh Pak. ya, baik. Pribadinya. Eh, apa keuntungannya, kelebihannya bahwa ada edisi cetak, juga ada edisi online seperti Pelita Baru? Jadi gini Pak, kita kan harus ngikutin tren, tapi Ya, kita juga harus memilih, ya kan? ya, Mana yang menjadi peluang bisnis. ya. Kalau oleh online zaman sekarang Pak, ada nggak tarif yang tertentu? Nggak ada Pak. Hmm, hmm, Bagaimana balapannya aja kan gitu. Kalau online nih, hmm. saya aja sampai Ya, sekarang bingung hitung-hitung gimana itu, ya, sampai bingung ya, saya ngelola online ini, ya, ya kan? ya, Polanya tuh bingung. Tapi kalau ya, media cetak, itu kita kan ya. ada tarifnya Pak. Iklan per menit, Oh, kan gitu. oh, Ya kan? ya, Nah kalau ya, online ini ya, kita nggak bisa menerapkan tarif Pak. ya, ya, Bagaimana kesepakatan kita aja gitu loh. Nah ya, jadi ya, saya ya, lebih mengutamakan dicetak gitu. Terus kalau ya, bosan ya, ya. Oke. pembina, ya kan? Kolega-kolega saya dengan baik kan gitu. Ya. Nah, terakhir Pak, saya mau tanya kepada Pak Danang, bagaimana kehidupan media di tengah situasi politik yang seperti sekarang ini, Hmm. yang cenderung lebih bebas, lebih apa, dinamis, lebih apa, meriah, gitu. Apakah itu peluang untuk media seperti Pelita Baru? Oh, artinya pulang untuk mendapatkan kita dalam bisnis itu ya Ya, menghasilkan. ya, Kalau saya enggak Pak, saya enggak. Saya hmm, malah enggak menyentuh ke sana. hmm, Kalau saya menyentuh ke sana, saya terbaca. Cuman saya hmm, diajarin sama redaktur saya dulu itu. Kita kalau udah menentukan figur A kan gitu kan, hmm, itu harus memiliki kajian yang dalam. Si A ini siapa? Ini bagaimana? hmm, Karena kalau hmm, kita memuat satu A itu bukan karena bisnis apa, tapi kebanggaan hmm, sebuah media. Gitu loh. hmm, Nah saya waktu pemilihan presiden ini Prabowo sama hmm, si apa Ganjar dan Anies ini, saya masih memiliki Prabowo bakal jadi. hmm, Pak Bambang nanti kalau kan di kantor saya ada, saya hmm. edisi saya pada bulan September sebelum ada pencalonan dan ini, saya bikinin judul, saya print itu khusus. Sebaiknya Prabowo ambil Gibran. Ada itu Pak. Hmm. Saya melihat dari konstelasi kajian saya secara politis Ya, gitu loh. ya, Tapi ya. tanya sendiri Pak Prabowo, apakah dia masang iklan saya? Apa enggak? Tapi saya ingin mengikuti bahwa kalau apa Ya, orang-orang yang dianu saya itu adalah trennya tahu. ya, Ujungnya jadi kan pasangan Prabowo sama Gibran, nah itu kebanggaan bagi ya, saya sebagai jurnalis. ya, Nggak meleset ya, kajian saya gitu loh Pak. ya. Itu Oke. yang terjadi. Jadi kalau Baik. kalau kita ngerangkul politik tahu sendiri Pak, kita boro-boro ilmunya Ya, setinggi dia mereka yang berpolitik. ya. Kita nggak nyampe ilmu politik kita ke mereka kan. Baik. Terakhir sekali, Pak Danang, apa keyakinan Bapak terhadap media, eh, Pelita Baru khususnya dan media pada umumnya, ke depan di Indonesia ini akan seperti apa? Jadi saya gini Pak, ini mungkin pribadi saya, pendapat pribadi Ya. saya, keyakinan saya Pak. Kita ibaratnya kalau orang Jawa itu, kacang itu ojo ninggalannya lanjaran. Hmm. Artinya kita janganlah meninggalkan asal usul kita. Hmm. Kalau saya berbangga gini Pak, berkah apa lagi yang saya minta sama Tuhan, sama Allah. Ya kan?
saya dari koresponden, wartawan, redaktur kota, ya kan, sampai sekarang terus dari Kepala Biro Jawa Barat, dan lain sebagainya, sampai Hmm. sekarang punya media. Tinggal nungguin lubang saya. Sehingga Ya, kalau saya ngomong, bicara, bahwa ya, koran ini nggak boleh mati. ya, Itu idealis kita sebagai media. ya, Jadi bukan jangan berpikirnya uang, 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 uang aja. Gitu. ya, Kalau ya, kita berpikir uang, uang, mental kita ya, sebagai jurnalis itu akan runtuh. ya, ya, Akhirnya kita nggak tahu program bagaimana dan ya, seperti apa pemerintahan, tapi kita mengkerucut ya, bagaimana nih ya, ikut nimbrung, ya ya, kan, sebagai ya, bagian dari pemerintah, seperti yang ya, dikatakan bahwa pers itu pilar keempat ya, dalam pembangunan. Nah ini kita harus bisa berperan di sana. Jadi ya, jangan malah mengeruhkan situasi dan kondisi ya, pemerintahan yang ada dengan saya nggak mau yang seperti itu. ya, baik. Ya, bisa dipelajari juga, diikutin berita selama ini nggak mau jadi media yang memiliki benang kusut dan lain sebagainya. Saya ingin Ya, baik. kita sebagai bagian dari pilar keempat pembangunan itu, Pak. Ya, baik. Baik. Terima kasih sekali Pak Haji Danang Dononoso SIP, owner dan pemimpin redaksi Harian Pelita Baru, sebuah dinamika media pers di Indonesia yang terus berjuang ya, untuk Alhamdulillah. sebuah idealisme, bukan sekedar menjadi pers bisnis, tapi kembali menjadi pers perjuangan seperti saat-saat kelahiran pers Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Sekali lagi Alhamdulillah. terima kasih Pak Terima Sarang, kasih. selamat Ya, berjuang, terima kasih. sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bambang.